dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas KKA. KKA itu apa? Coding dan kecerdasan artifisial. KKA itu biasanya sering disebut AI atau AI. Kemarin bahas apa kita? Bahas masalah prompt kan? Nah, kita kemarin bahas masalah prompt. Ketika sudah kita membahas masalah prompt, kita akan membahas masalah pembuatan program website. Sebelum kita ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dengan diawali Al-Fatihah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Presensi kehadiran dan apersepsi. Saya absen Pak Budan ya. Absen kelas Elviana. Saya absen supaya mendengarkan semua. Ais, Pak Reza, Helvi, Kevin, Beta, Hilo, Istada Binazir, Kevin, Zika, Saiful Arif, Ais, Reza. Berarti yang tidak hadir 2 orang. Sebelumnya, yang tidak megang laptop bisa membuka PPT yang saya share tadi pagi. Pas apa? Ya, segera kembali ya. Silakan bisa dibuka untuk PPT-nya. Sebelumnya saya tanya, kan kita akan membahas mengenal perangkat komputer. Untuk di KKA, perangkat komputer itu adanya di literasi digital. Literasi digital itu ada yang budaya literasi, perangkat lunak, perangkat atlas, dan sebagainya. Sebelum kita lanjutkan, saya tanya, pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah komputer dapat berinteraksi atau melaksanakan perintah program? Bagaimana, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Coba kita mungkin kalian belum bisa jawab ketika
Bisa dibuka sendiri. Biodiversity. Lihat dulu literasi artifisial. Apa itu literasi digital? Literasi digital apa? Literasi yang membahas tentang keterampilan kemampuan keterampilan individu dalam kelompok. Perangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan mengetahui masalah. Kalau digitalnya bentuk komposisi atau penggunaan teknologi learning itu dikaitkan dalam proses program. Coba dilihat dulu. Zaman sekarang orang lebih suka membaca secara digital. Kenapa? Karena menarik, banyak informasi yang aktual, jadi seperti di Facebook, Twitter, WhatsApp, IG, Instagram, atau di YouTube. YouTube pun itu ada yang short YouTube. Nah. Kalau di buku, kalian bosan nggak? Bosan. Kenapa? Karena apa? Kayak Kurang menarik, gambarnya tidak ada. Langsung kalau dilihat seperti bacaan semua, huruf semua. Kan kita perlu refreshing mengenai gambar, warna, dan gambar warna itu mempengaruhi tingkat kebosanan kita untuk membaca buku. Semakin menarik buku itu, seperti ya, saya kasih buku yang bergambar sama yang tidak bergambar. Kalian milih buku yang mana? Kenapa? Karena menarik. Menarik. Nah, ini kelemahan secara digital. Dari memori mata terbuka. Ya, ternyata keamanan membaca dan menulis itu sangat tipis, banyak yang menasiber, data-datanya juga tercolong. Itu kelemahan penggunaan digital. Bukan sekedar cara teknologi, tetapi yang pertama kesadaran data yang dibagikan. Kedua, kemampuan menganalisis atau memanfaatkan informasi yang berguna. Dan ketiga, mampu untuk fokus agar tidak percaya dengan orang lain. Begitu pula, literasi digital itu adalah pengetahuan atau kecerdasan untuk menggunakan media digital. Media digital itu baik alat komunikasi maupun jaringan.
pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian berpikir bagaimana komputer dapat bekerja ketika kita mengetik, bermain game, atau menonton video? Berarti penggunaan apa? Lanjut. Tujuan pembelajaran. Nah, kalian di sini saya harapkan bisa membuat program di website. Kita membuat program dengan menggunakan aplikasi Canva. Sering nggak menggunakan aplikasi Canva? Sering. Sering atau jarang? Masa? Sering. Gunanya untuk apa? Ngedit apa? Video. Apalagi membuat poster. Dan kalian dapat mengidentifikasi jenis perangkat. Jenis perangkat apa? Jenis perangkat lunak, perangkat keras. Nah, di Pengenalan perangkat komputer dan websitenya. sini itu ada yang namanya perangkat lunak, perangkat keras. Komputer penyusunnya. Ini apa? Sound atau speaker. Ini keyboard. Yang jawab mas siapa tadi? Kalau mas yang mana? Yang ini mouse. Kalau ini komputernya. Yang ini ya? PC. Siapa yang mau ketikkan untuk menempelkan nama-namanya? Ayo, siapa? Ayo. Bisa ditempelkan. Sorry. Pakai ini ya, sepatu ya. Mas yang mana Faid? Ini tempelkan. Siapa lagi? Ayo, silahkan. Wes, ngetok apa? Itu mouse. Kita CPU atau CPU. Ambil. Terima kasih Faid. Ambil ini Pak. CPU atau CPU. CPU tadi yang mana? Yang ini, PC. Ini CPU. Bisa ditempelkan di sini ya. Itu CPU. Siapa lagi yang mau? Silakan ke depan, ayo. Headphone atau earphone. Ambil ini mas. Headset. Bahasa gaulnya di sini itu headset. Monitor siapa? Yang monitor. Gampang ini monitor. Keyboard. Ayo, Neji mau? Oke. Satu lagi cewek. Ais ataupun Pina. Ais ya? Ke depan. Printer hanya satu. Oh berarti bukan satu. Kurang satu. Soalnya nggak ada. Atau ambil dari jadi jatuh satu ini adalah sound. Ini adalah sebuah perangkat komputer jaringan ke perangkat keras. Kalau perangkat lunak itu ada apa aja? Yang tahu perangkat lunak?
yang berisi instruksi untuk menjalankan tugas tertentu pada komputer. Ya. Contohnya apa? Aplikasi, Aplikasi apa? Java, Ya. perangkat lunak. Iya, perangkat lunak. Nah, ini CPU. Kita bahas untuk CPU. CPU fungsinya untuk apa? Yang tahu? CPU itu adalah otak sebuah komputer. Otak komputer atau bisa disebut PC. Berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan perintah yang digunakan atau diberikan oleh pengguna. Kita lanjut untuk memori atau RAM. Lihat, itu memori. Di sana itu belum bisa atau tidak cukup kalau dikasih foto untuk memori. Kita lanjutnya. Perangkat input atau alat yang digunakan untuk memasukkan data. Kalau alat yang digunakan data di situ ada apa? Mouse, Mikrofon, dan mikrofon, kamera. kamera. Start di mikrofon? Ada. Ada. Kalau biasanya ya, kalau di mikrofon itu adanya di headphone. Kalau yang canggih sekarang, headphone sekarang itu ada mikrofonnya di sini. Lanjut. Perangkat output atau keluaran. Perangkat yang menampilkan hasil pemrosesan data dari komputer kepada pengguna. Contohnya apa? Hard disk, flash disk, CD atau DVD. Ini ada yang tidak tahu apa enggak? Ada yang awam enggak? CD atau DVD? Ya. Dulu masa kecilmu kalau play musik pakai CD atau DVD, benar nggak? Nah, kalau flash disk tahu? Nah, bisa dibawa kemana-mana. Kalau hard disk bentuknya kecil, itu bisa dibuka ketika dimasukkan ke laptop. Seumpama kalau di sini di laptopnya ada tempat untuk memasukkan hard disk, itu bisa dimasukkan. Tinggal klik aja kita masukkan, nanti kita di hard disk ada file yang tertera. Kita ke perangkat lunak atau software. Kita ke perangkat lunak. Sebelum ke perangkat lunak, saya menggunakan perangkat lunak menggunakan Canva. Pembagian kelompok. Kita buka Canva di laptop masing-masing. Sebelum membuka, saya membentuk kelompok. Kelompoknya masih kayak kemarin. Siapa aja? Neci sama siapa? Anwar. Satu depan Anwar. Ambil posisi ya. Kevin sama siapa? Toir. Evina? Ais. Kamu? Siga. Ini? Yusuf mana? Yusuf kok nggak masuk lah. Membantu siswa mengecek penggunaan aplikasi. Penentuan tema aplikasi menggunakan ular tangga. Sebelumnya silakan ke
depan. Perwakilan satu kelompok satu ke depan untuk bermain yang namanya ular tangga. Ayo ke depan. Ke depan ya, ke depan. Atau mau di tengah? Tengah aja. Ayo ke tengah. Tengah sini. Ayo kita ke tengah mainnya. Biar lebih enak. Udah, yuk. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kita ini siapa? Oke, Messi, ambil sorry Messi. Siapa? Mau siapa nih? Dari ya. Satu lagi kamu. Ini punya siapa? Kita pakai ini. Gak apa-apa. Start di sini. Taruh sini semua. Jangan ditutup ke. Tak ambil. Yang kecil. Bukan ini kamu pakai sini. Biar hasil-hasil kamu. Ya udah ya, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Home. Home pimpa. Sốt. Chi loro. Lalu 3, 4, 5. Silahkan bisa kopioan. Yang pertama siapa? Ini untuk menentukan tugasnya, tema tentang apa. Satu aja, dua, ambil dua. Aku ya Bu. Iya. Cici. 1 sama berapa? Dia dilakoni sik. Pertama siapa? Nancy. Ayo 1. Buka lagi. 5. Berarti apa? Pensil. Pulpen. Kita lihat. Ini ada kota ya. Kota. Penggaris plastik, ya. Lihat. Ini apa lagi? Penghapus. Sorry. Satu lagi. Untuk apa ini? Buku atau amplop. Pulpen atau pensil. Berarti kamu ini. Berarti apa itu? Tentang apa? Perangkat lunak. Kamu membuat website tentang perangkat lunak. Temanya dan di bawah. Ayo. Yang kedua siapa? Di 6. Apa? Pensil sama amplop. Pensil buku amplop berarti amplop. Tentang apa Neji? Tentang pemahaman hak digital. Oke, pemahaman hak digital. Ban Ibu. Ya, silakan kembali. Kamu berapa? Kota apa ini? Perangkat
4. Ayo, apa ini? Iya, apa ini? Apa ini? Apa ini? Berapa itu? 1. Penghapus aplikasi DER. Ayo, aplikasi DER itu apa? Siswa mengerjakan LKPD. Silakan dikerjakan. Wait. Bisa nggak? Kita buka aplikasi kampanye sudah? Sudah. Yuk kita ke beranda. Beranda. Sudah? Beranda. Sudah? Sudah. Kita ke AI Canva. Canva AI saya. Ini adalah prosesnya. Canva AI. Habis itu masukkan prompt yang saya share di grup. Silakan dibuka prompt-nya. Yang dalam prompt masukkan tema. Itu adalah tema yang didaftarkan. Temanya apa? Dimasukkan. Sudah? Aplikasi Canva. Kode untuk saya. Diklik. Bisa, Neji? Sudah? Sudah. Kita masukkan prompt. Buatkan presentasi multimedia pembelajaran di copy paste. Kalau sudah copy paste. Sudah? Sudah bisa keluar? Kalau sudah bisa, kalau sudah semua, kamu apa? Coba kamu ketik sini, kerjakan di sini. Nanti LKPD yang saya ini LKPD yang sudah saya berikan diisi ya sesuai dengan ini ya. Materinya apa? Ini kan kecerdasan artifisial. Kamu ganti aplikasi dan dihapus dulu. Ya. Tak bantu. Aplikasi Sudah semua? Sudah dimasukkan? Ai sudah? Kevin sudah? Sudah. Kalau sudah, kamu lihat sih. C.
singkat dan cerdas. Sejalan. Sampai ya? 200 baris. Berapa baris? 208. Ini berapa baris? Masih 300. Masih jalan ini. Sabar ya. Iya. Kalau sudah nanti ada sabar. Mungkin 2 menit atau 3 menit. Kalau sudah nanti ada seperti yang di Kevin. Sudah belum? Kevin Rock. Ambil 200. Mau berapa? 300. Masih jalan ini loh 400 balik. Aman ada sih. Game mau dia juga melakukan terus. Sudah? Kevin Rock. Kalau sudah, ini adalah aplikasinya. Aku 500. Aplikasi DER. Selamat datang di pembelajaran interaktif tentang aplikasi DER. Mari kita jelajahi dunia teknologi yang mengubah cara kita hidup dan bekerja. Nah, kalau ini udah mulai belajar, coba diklik selanjutnya. Nah, ini ada definisi fungsi utama. Baik, nanti ada klik lagi. Ya, dari itu apa? Singkatan dari data analytic and reporting engine atau sistem yang menggunakan kecerdasan buatan. Gunanya untuk apa? Untuk menganalisis data dan membuat laporan yang otomatis. Fungsinya itu ada 4. Analisis data besar dengan cepat, membuat prediksi akurat dan otomatis, atau visual data interaktif. Klik selanjutnya. Kesehatan, keuangan, dan e-commerce. E-commerce itu apa? Sistem rekomendasi. Ini adalah contoh aplikasi DER dalam kehidupan. Lanjutnya ada lagi komponen utama. Data input, AI engine, apalagi itu reporting, sama analitik atau proses analisis. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada contoh soal pertama. Sebuah toko online ingin menggunakan data aplikasi DER. Ini adalah jawaban yang benar. C. Sebenarnya bisa. Nah, ini statistiknya, manfaat aplikasinya apa, ini ada. Nah, coba di akhir penggunaan, baik itu per tema, ada yang digital, ada aplikasi, coba dikerjakan. Ayo Neji. Iya, dikerjakan. Nanti lihat. Enggak apa-apa, dikerjakan. Ya salah, ya untuk ketoran nilai piro. Nanti kalau salah, biasanya itu yang diklik seumpama A. A itu salah, yang benar itu C. Nanti yang C itu yang dijauh. Selesai? Bidang kesehatan
Kesehatan, aplikasi dia dapat digunakan untuk diagnosa penyakit apa-apa. Saya lihat di bawah. Ada lagi, berarti apa? Jangan ini loh. Selanjutnya, ya. Apa tadi? Selanjutnya. Sudah ya. Manakah yang bukan merupakan kewenangan utama? Gua sembarang. Terus saya senang aku sehingga kue kok. Saya lihat. Beda-beda kuisnya. Kalau di Kevin itu bukan seperti ini, dia berbentuk kotak. Iya, tadi yang seperti itu juga. Kalau jawaban yang benar itu langsung ada nilainya seperti yang di Arif Saiful Arif ini. Nilai yang sangat luar biasa. Jawaban benar semua. Dapat berapa Ais? Dia malah ikut searching. Dapat berapa Kevin? 55, berarti benar semua. Jangan. Selesai ya. Jawabannya berapa? Selanjutnya. Ini belum gitu kok. Selesai Bu. Apa? Dapat berapa? 100. Kamu? Belum. Kevin? 100. Neji? 100 ya. Ya 100. Nah, kalau sudah sampai diselesaikan. Ini selanjutnya sebentar. Oh, ini belum dijawab. Penggunaan utama aplikasi dia apa? Ya itu utama. Nah, ya selanjutnya. Selesai. Kita lihat. Wih, selesai. Poinnya wih 120 dari 100. Kakek yang tinggi. Nah, kalau ini bisa dituangkan ke berbagai aplikasi. Coba kita gunakan dalam desain. Gunakan dalam desain kita di situs web, presentasi, dokumen, sama papan tulis. Kalau untuk presentasi, coba kita klik untuk presentasi. Masih situs atau presentasi? Situs web atau presentasi dulu. Tadi tujuannya apa? Membuat web kan? Nah, kita situs web. Webnya di sini langsung. Situs web. Dia situs web.
ngebab. Nah, ini ada. Ini gunakan dalam desain situs web. Oke. Kalau sudah, unduh. Unduh. Klik unduh. Diklik unduh. Panah, itu loh panah itu dibebaskan. Klik. Ya. Klik ke bawah. Ini kan ada unduh. Kita klik unduh. PNG atau apa? Kita ke sorry. Sekarang. Bisanya dimainkan. Kalau di PDF Nggak premium kok. Sopo sih nggak premium? Kan harusnya kan di SPD satu desain dari anak. Ya sudah. Ini bisa. Ini bisa. Kanvanya harus premium. Kanvanya harus premium. Iya, bayar dulu. Ya berarti bisanya di PPT. PPT. Gue nggak bisa. Kira-kira. Kirim ke grup. Grupnya apa? Biasa. Sudah. Coba dilihat. Coba diklik, kalau di kampanye diklik. Bisa berjalan nggak? Sudah? Presentasi hasil diskusi kelompok. Tadi gimana diskusinya? Sudah? Ya. Silakan, ada yang mau presentasi buat Ais atau Evina. Evina maju membacakan yang tadi LKPD yang kamu kerjakan. LKPD-nya udah dikerjakan? Iya. Silakan ke depan. Nancy mau membacakan LKPD-nya? Ya LKPD mundi. Dalam. Ayo Nancy maju. Berdiri. Ya. Dibaca yang keterangannya ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bacakan LKPD saya dari kelompok bernama Anwar Somaneji. Axial intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kemampuan kognitif manusia. AI atau kecerdasan buatan adalah sistem yang dapat memahami, belajar, dan berpikir layaknya manusia dalam beberapa aspek, seperti mengenali pola, membuat prediksi, dan menyelesaikan masalah kompleks. Penggunaan AI sudah sangat luas dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, kesehatan, dan hiburan. 1. Pertanyaan, apa saja kendala yang dihadapi oleh siswa ketika berhadapan dengan teknologi yang dijadikan sebagai penunjang aktivitas pendidikan? Jawaban, keterbatasan jaringan internet. 2. Apa faktor yang menyebabkan aktivitas teknologi yang tidak merata di kalangan pendidikan?
Jawaban kurangnya fasilitas sekolah yang mendukung. 3. Bagaimana kalian mengakses pendidikan? Berkelanjutan AI sebutkan contohnya. Menggunakan chatbot AI untuk bertanya materi pelajaran. 4. Apa yang siswa lakukan untuk meningkatkan perkembangan AI di dunia pendidikan? Berpartisipasi aktif dalam pelatihan literasi digital. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain, Ada yang mau menanggapi? Evina? Yang pertama, apa saja kendala yang dihadapi oleh siswa ketika berhadapan dengan teknologi? Apa? Tadi Neci itu keterbatasan jaringan. Kedua apa? Literasi. Kurangnya literasi. Ketiga, ketertinggalan zaman. 4. Pergaulan dalam arti untuk teknologi. Bisa. Baik gitu. Yang kedua, faktor yang menyebabkan aktivitas teknologi yang tidak merata di kalangan pendidikan. Apa aja? Fasilitas sekolah yang kurang. Apa ini kan? Kesenjangan ekonomi. Apalagi? Perbedaan sosial. Tidak ada internet. Itu kan kurangnya fasilitas jaringan. Ya. Ada lagi? Ini jawabannya sangat bagus sekali. Yang ketiga, bagaimana kalian mengakses pendidikan berkelanjutan AI? Sebutkan contoh. Cara kalian mengakses pendidikan berkelanjutan atau pendidikan AI. Webinar, bisa, ayo. Seminar pada webinar. Apalagi? Integrasi dalam kurikulum. Ya, berarti kurikulumnya harus terbaru atau mengikuti kurikulum perkembangan zaman. Apalagi ada lagi enggak? Nah, itu ketiga jawaban yang sangat bagus dan di luar prediksi saya. Nah, tepuk tangan. Keempat, apa yang siswa lakukan untuk meningkatkan perkembangan AI di dunia pendidikan? Ikuti mempelajari Dasar-dasar AI dengan mengikuti pelatihan sama pelajaran. Apalagi? Mana? Mengembangkan proyek-proyek AI sederhana. Oke, kita bisa mengembangkan proyek AI yang sederhana seperti yang di sini. AI di Canva, kalian hanya sebatas tahu untuk menggunakan poster, untuk mendesain poster atau PPT atau video itu bisa menggunakan Canva. Tetapi Canva itu ada yang bisa menggunakan ini pembuatan website. Baru tahu atau sudah tahu? Dari apa? Kemarin kelas 11 saya ajarkan ini. Nah, kelas ini baru saya masuk. Nah, saya untuk belajar yang website di Canva. Ada yang mau ditanyakan lagi? penarikan, kesimpulan. Dari pelajaran ini, apakah kesimpulannya dampak positif AI itu apa? Kesimpulan dari dampak positif AI, pemudah pekerjaan, peningkatan produktivitas, pengembangan teknologi baik di pendidikan, mudah belajar, apalagi
Pendidikan mempermudah belajar, pengembangan di kesehatan, pengembangan di pendidikan yang luas, penelitian, dan asisten pribadi. AI asisten pribadi nggak bagi kita. Suka nggak pakai AI? Suka bosan. Kenapa bosan? Gantung internet modern di paketan yang online. Ya, itu adalah sebuah kelemahan. Dan dampak negatif AI itu satu, cyber, data kita akan mudah tercolong kalau kita tidak pintar untuk mengamankan. Asesmen akhir. Pembelajaran. Oke, ini jam sudah menunjukkan waktu istirahat. Sebelum istirahat, saya ingin kita asesmen terlebih dahulu. Asesmen saya berikan. Disiapkan pulpen dan titik. Mungkin kalau ada yang salah dihapus. Satu orang satu. Nanti nggak bawa pulpen, masya Allah. Kamu belum? Saat ini saat. Silakan asesmen 10 menit. Asesmen itu seperti saya ingin mengetahui apakah kalian memperhatikan pelajaran atau tidak. Iya, nama-namanya aja. Dijawab singkat dan jelas, jangan bertele-tele. Mental. Ayo. Pulpen itu enggak, Boh? Iya. Oke. Duduk di sana aja. Saya. Anda mau Ya, kasih lagi. Kok balik, no? Betul mulai. Jangan lupa dikasih nama. Yang ini apa tadi? Sound atau speaker? Wow, sudah. Coba kita lihat dan hasil dari nama siswa Inggris. Mau dipresentasikan sih? Tidak. Nggak usah. Saya. Oke. Ada lagi? Ya, yuk.
Dan mau apa? Ini data apa? Prestis apa enggak? Iya. Sudah. Saya iso nulis flash disk, saya iso. Saya iso nulis flash disk. Nama Elvina, Ica. Ica apa itu? Pila. Geser lagi meta. Siniku. Laptop e. Nah. Ambil pacul sitik. Sudah? Sudah? Sudah semua? Ayo satu lagi kurung. Wes? Nilainya nilai nanti saya akan share di grup. Ya, ya. Opu itu siapa? Mama saya full Aris Opu. Opu apa CPU? Opu apa? Opu. Opu apa CPU? Opu. Sebelumnya ini kan sudah ada, ini sudah ada. Tetap semangat di pembelajaran. Jangan pulang, nanti ada pembelajaran lagi. Besok kita akan membahas yang lebih spesifik. Menggunakan apa? Visual audio. Tetap semangat. Jangan malas untuk belajar. Jangan lupa makan siang atau jajan. Nah, ini jajan. Salam penutup dan berdoa.